Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Semuanya kami hormati. Alhamdulillah, ini alhamdulillah pertemuan ini bisa di Belitung. Belitung ini betul-betul saya tidak punya bahan saya hanya cerita dari Mbah Maimun, sering pidato, sering dawuhan di rumah-rumah, di rumah sini, rumah sana-sana, bahwa sarang itu memang masuknya Islam itu lebih daripada yang disampaikan oleh Wali Songo. Islame wong sarang ki Islam banget gunane. Sampai alhamdulillah saya juga pernah diajak Mbah Maimun, diajak bapak saya ke Uzbekistan. Itu termasuk yang diziarahi itu Timur Leng. Nggak tahu Timur Leng itu Muslim apa enggak gua? Muslim ya, Muslim tapi Syiah. Syiah betul ya, Syiah. Jadi ya memang dalam perjalanan Islam ini luar biasa. Katanya kebelekan waktu itu belum Islam. Tapi tentara-tentaranya banyak yang Islam. Jadi yang dikirim ke sini adalah tentara Islam. Itu cerita begitu Mbah Maimun sering tuh, tentara yang dikirim di Indonesia atau yang menyerang Singosari dan kok Singosari, wah ya bener ya, di Singosari terus menyerang di Palembang itu Sriwijaya itu ya mungkin di Belitung juga itu tentara Islam. Makanya Islam di sana kuat. Tapi lebih dari itu, Indonesia ini alhamdulillah sebelum Timur Leng, apalagi sebelum kebaikan itu sudah ada orang yang berjuang Islam. Itu zaman Sayyidina Utsman. Itu cerita begitu sering. Bahkan saya pernah diajak ke Padang dan sebagainya di Medan, tapi ya tidak bisa ketemu mana makamnya seorang sahabat yang ditanam atau disemayamkan atau dikubur di Padang. Itu kita tidak tahu. Itu tidak tahu Padang itu Padang Medan apa Padang Sumatera Barat. Katanya Sumatera Barat, tapi belum ketemu. Itulah Mbah Maimun sering cerita begitu, karena Mbah Maimun ini punya guru namanya Abdullah bin Nuh. Abdullah bin Nuh itu adalah Malaysia, dari Malaysia, bukan Abdullah bin Nuh yang di Bogor, bukan. Kalau Kiai Abdullah bin Nuh di Bogor itu masih itu Pak, masa baru meninggalnya baru. Tapi Abdullah bin Nuh Malaysia itu dalam masa saya sendiri pikir saya sudah pernah ziarah apa belum saya tidak tahu. Tapi yang jelas yang saya tahu itu memang di sanad-sanad kitab itu banyak Palembang itu Syekh Palembani itu banyak. Itu Palembang itu memang dulu adalah yang sekarang pecah-pecah menjadi 5 atau berapa itu. Yang saya tahu Palembang itu Sumatera Selatan, Lampung itu juga masuk, Bengkulu masuk, Jambi masuk, Bangka Belitung masuk. Ya 5 ya Pak ya, jadi 5 sekarang menjadi provinsi 5 itu semuanya bilangnya Palembang. Dan kalau yang
bukan Nun Sewu, yang bukan Ba'alawi itu tersebar, bisa di Jambi, bisa di Bangka Belitung, bisa di Lampung, bisa di Bengkulu, bisa di mana-mana. Tapi yang Ba'alawinya itu di Palembang Pak ya. Ba'alawi ada Segap, ada Al-Habsyi, itu di Palembang. Dan Palembang ini insya Allah ya, kemarin sudah, kalau nggak salah Presiden Jokowi juga bilang bahwa tanah yang di Indonesia yang paling aman, nggak pernah ada bencana, itu ya Palembang. Tapi Palembang itu juga Palembang sampai ke Bangka Belitung, tidak pernah ada kan namanya banjir besar, tidak ada, aman Pak. Seperti daerah sini Rembang ini tidak pernah bencana, tidak pernah ada bencana yang besar, tidak ada ya buat teman-teman. Sampai sekarang insya Allah aman karena ada wali-wali ini. Iya, kalau Tuban kan baru ada gempa dan sebagainya. Di sini tidak ada Pak. Kalau mana ya Batang, kemarin Batang ya, Batang. Orang ketakutan Pak kalau sudah ada gempa itu. Sini alhamdulillah aman-aman. Sampai ya ini cerita ini Pak ya, cerita Mbak memang begitu. Mulai dari Lasem sampai Tuban tidak pernah Belanda masuk sini, menguasai daerah sini tidak pernah. Terus Pak ya, Mbak memang sering cerita tinggi. Ini daerah-daerah merdeka mulai dari dahulu Pak. Artinya Belanda tidak pernah menguasai. Kalau Bangka Belitung sama, nggak pernah. Pernah ya. Nah, kalau sini tidak pernah Pak. Hah? GMB itu apa? Oh perusahaan ya, timah apa mungkin ya? Timah. Itu perusahaan, bukan masyarakatnya kan? Enggak. Ya. Jadi kalau yang namanya kesamaan dengan Belitung insya Allah sama, karena memang ya orang sini Mbah Maimun banyak sekali orang-orang disuruh ke Belitung. Kalau sudah sulit sekali, anak-anak santri kadang-kadang banyak yang orang tuanya kesulitan nyangoni anaknya itu ngasih uang bulanan itu kadang-kadang kan susah orang tuanya. Nah, orang tuanya ini disuruh ke Belitung Pak, ke Belitung sana Pak, daerah sampean, padahal itu orang daerah Bojonegoro, orang Blora, suruh ke sana. Kalau di sana berhasil Pak, alhamdulillah. Saya punya temen juga bisa haji, bisa apa ya, dan itu Mbah Maimun luar biasa. Ini cerita, tapi cerita fiktif apa enggak, orangnya cerita yang sering sekali dia tahu apa kebun apa ya, biasanya sana kebun kelapa sawit Pak ya. Ya sawit itu sampai Mbah Maimun itu enggak ya, katakan jadi impikan sering sekali keliling-keliling kebun di sana, padahal orangnya di sini Pak. Dan dia melihat Mbah Maimun ada apa keliling-keliling itu, keliling di kebun, padahal enggak, ini enggak tahu ini apa bener apa enggak, dia enggak salamat dia, tapi dia agak takut kan, malam-malam dia malam keliling-keliling. Mbah Maimun kok keliling-keliling, ada apa ini? Itulah Mbah Maimun sangat perhatian kepada muridnya yang oleh orang tuanya susah, orang bisa suruh ke sana, alhamdulillah berhasil. Makanya juga ini enggak cerita biasa, ini cerita sering sekali. Menurut saya Mbah Maimun itu kan sering apa ya, ada calon bupati, calon lurah, bahkan gubernur disuruh ke sini Pak, ziarahnya di sini.
bener Pak ya? Ya, Mbah. Kalau air ini saya pernah lihat di daerah Malaysia yang kuno-kuno atau mungkin India kuno-kuno sama ini. Mungkin Bapak pernah ke Penang Pak? Penang. Masjid Penang sama dengan ini sama kan? Tahu ini ya? Nah, Hajen ya begitu. Pokoknya yang kuno-kuno gitu mesti. Nah, itu. Tapi bersumber, ada nyumbernya, sana juga ada nyumber Pak. Tapi kalau di Penang itu dua, ini masjid, di sini ada kolam, sini ada kolam. Kalau di sini satu tok Pak. Tapi itu, oh 3 kotak ya? Ya saya tidak tahu. Tapi saya dulu sering masa kecil dulu. Jadi untuk hal yang bukti-bukti begini, saya sendiri tidak ada bukti yang konkret, itu tidak ada nih, otentik tidak ada. Kalau bukti otentik menjadi bupatinya banyak, tapi nggak usah disebutkan ya, nggak enak kan. Yang jadi Pak Lurah lebih banyak lagi. Yang jadi kiai, ada orang itu non sewu, bukan anaknya kiai biasa, Mbah Sajat itu Pak, ada orang yang tiap bulan datang, berapa tahun ya, tapi nggak setahun 2 tahun, akhirnya dia jadi tokoh yang cukup disegani, kalau nggak salah nggak usah diomongkan, sampai bisa menjadikan nggak usah presiden dan sebagainya. Betul dia, alhamdulillah. Ini di tengah ini ya, tapi ya semuanya Allah yang ngasih Allah. Jadi alhamdulillah, ini asalnya Belitung ini masjidnya cukup kuno tuh, nampak sekali kuno sekali. Sekarang dibangun ya saya alhamdulillah sudah bagus sekali ini. Tapi tanahnya juga luas Pak, alhamdulillah. Jadi kalau untuk untuk parkir 10, 20 sampai 30 insya Allah bisa. Jadi tanda ini kebesaran, ini tanda kebesaran. Ini sebetulnya sampai ke jalan raya ya Pak ya, sampai ke jalan raya. Tapi dulu ini rindang kayak hutan dulu, luas sekali hutannya, ada beberapa pohon, ada mungkin 5-10 mungkin, besar pohonnya, enak dulu. Nah, sekarang enggak, sudah banyak orang lewat, ya sudah, sekarang terima ya, orang sekarang ada harus neriman Pak. Neriman. Intinya memang kita ini kalau bisa meluruskan sejarah ini sungguh sebagai amal soleh, ya. Makanya seandainya bisa meluruskan ini sungguh amal soleh, karena ini kadang-kadang bisa dienggok-enggok, bisa dibelok-belokkan yang tidak benar, bisa khurafat, apalagi nama-namanya, nama Sepo dan sebagainya ya itu nama-nama begitu kan. Mbah saya saja ini terus terang saja, ada Mbah Khalil bin Harun, namanya Harun, tapi sebetulnya kalau orang-orang dulu namanya Kirun Pak, Kirun. Mbah saya yang baru saja ini ya, Maimun bin Zubair bin Dahlan, sudah Mbah Warijo, sudah Mbah Warijo itu ya dulu Mbah Dahlan namanya Karman begitu tak ya, nama Jawa semua sudah, nama Jawa. Nah ini, tapi kalau kita Arabkan juga mungkin bisa, tapi enggak usah lah, kalau yang enggak bisa enggak apa-apa, seperti namanya kalau Kirun dari Harun enak. Jadi kalau Warijo mau apa, Warju ya enggak enak, sudah Warijo apa Warijo. Di sini juga begitu, mbah-mbah. Dan ini semacam Mbah Ghazali, bahkan setelah Mbah Ghazali pun
ini orang Sarang kalau mau Jumatan ke sini Pak, jadi yang masih menangi itu masih berjumatan di sini, itu Mbah Dahlan masih jumatan di sini. Jadi saya bin Maimun bin Zubair bin Dahlan, jadi hanya Mbah Buyut ya, Mbah Buyut itu jumatannya masih di sini. Jadi Mbah Ghazali awal-awal juga jumatannya di sini, tapi akhirnya Mbah Ghazali, Mbah Dahlan juga bikin jumatan di Sarang. Awal itu Sarang situ kan pasar, tapi pusat keramaian bahkan di sini kan disetting oleh Belanda. Itu Belanda tidak masuk, tapi pengennya menguasai ekonomi tadi, pengen bikin pelabuhan di sini Pak, tapi nggak berhasil. Ya akhirnya, tapi Cina sudah banyak sini. Alhamdulillah Cina sekarang masuk Islam semua, jadi ya berbaur berbaur enak di sini. Alhamdulillah. Saya terima kasih atas kerawahan ini. Nanti kalau bisa bisa direncanakan. Barangkali mungkin masjid sini atau kampung sini, Kalipang semuanya atau Belitung, saya pikir enak ada rencana begitu ya, kita ke Belitung sana. Soalnya Belitung sana itu alhamdulillah saya kadang-kadang dengar sana kan jarang pondok pesantren Pak, jarang sana ya, jarang kan. Di Sarang ini pondok subhanallah banyak sekali Pak pondok, ya bisa puluhan ribu Pak yang mondok di sini. Tapi kalah dengan Bitung sana. Di sana kan ada anak yang katakan umur 10 tahun sudah hafal Quran, itu ada kan? Ada banyak Pak. Tapi di Sarang sini tidak ada anak yang 10 tahun hafal Quran. Kau apa ya? Betul Pak. Dereng wonten. Tapi kalau pondok tahfidz sudah banyak. Pondok tahfidz, tapi bukan untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk anak-anak dewasa, untuk sanawiyah ke atas lah. Yang ibtidaiyah belum mampu. Ya karena anak sini tuh manja-manja Pak. Manja-manja. Waduh, sudah wong Sarang kan mondok itu wegah Pak. Apalagi anak kecil susah mah untuk mondok. Nah nanti bisa meniru cara kiai-kiai di Belitung sana. Belitung sana saya pikir sama dengan dulu. Di Sarang ini juga dulu tidak ada pondok Pak, tapi imannya kuat-kuat. Saya banyak kenalan, adalah kenalan dari Belitung, namanya Imron Pangkapi, tahu Pak ya? Imron Pangkapi. Nah itu kan orangnya kan kuat sekali, dekat kan ke Mbah Maimun, dekat itu. Nah, sering kesini setahun sekali kalau ketemu Mas Mbah Maimun. Sekarang juga jadi kiai lagi, sudah balik kiai dia. Nah, makasih nih. Nah, saya tidak bisa ngomong macam-macam, intinya semoga ini menjadi tali persaudaraan yang abadi. Walaupun kita belum ketemu, belum nyambung cara ya silsilahnya belum, tapi saya pikir memang Islam ini ya bisa disambung-sambungkan, bisa ndak. Terus terang aja, makanya sekarang jadi rame, ada Ba'alawi yang rame sekarang ini. Nah, ini karena memang orang itu ada yang merasa nyambungnya susah, nyambungnya ini susah. Jadi karena nyambungnya susah, Islam ini dari dulu begini sudah. Dari awal-awal sudah ada yang nyambung-nyambungnya susah. Karena ya terus terang aja, yang Rasulullah itu pamannya saja, yang Islam hanya Hamzah saja.
Yang lain Hamzah kan enggak sudah. Padahal putra-putranya Hamzah, putranya bahkan Abu Thalib, ini kan yang jadi kan hanya Sayyidina Ali saja. Kalau dihitung-hitung luar biasa ini. Malah justru Abu Bakar itu yang dibilang mungkin Quraisy yang paling tidak punya kasta yang paling rendah, katakan kalau seperti orang Buddha itu, tapi beliau karena imannya kuat, dialah khairu hadil ummah. Umat ini orang yang paling kuat imannya ya Abu Bakar itu, yang dipilih memang Allah Ta'ala yang dipilih Abu Bakar. Makanya turunan Abu Bakar itu sampai sekarang masih As-Siddiqi itu masih utuh. Nah, padahal turunannya nun sewu Sayyidina Ali yang mungkin yang bukan dari Fatimah kan ada, mungkin sudah nggak nampak sudah. Apalagi turunannya Sayyidina Umar, Utsman jarang. Ada juga, tapi yang alim. Kalau yang alim itu pasti yang alim itu nyambung dengan dengan kerabat-kerabat itu masih. Kalau ilmu itu kan bisa menyambung. Makanya kekuatan iman itu ya opo kadar kekuatan ilmunya. Semakin ilmu itu banyak, insya Allah semakin kuat imannya. Jadi ukuran iman itu ya kadar ilmu, intinya kadar Qurannya seberapa kuat Quran, itulah insya Allah kekuatan iman. Dan ini di Indonesia ini alhamdulillah ya, Quran itu luar biasa, nggak ada seperti Indonesia ini, hebat sekali sudah. Tapi nggih niku mengamalkannya yang masih susah sekali. Semoga saja kalau kita bisa nyambung sedikit pada waktunya, insya Allah melaksanakan Quran ini, terutama yang belum kita upayakan kekuatannya ini kan masalah jiwa infak itu apa ya, jiwa memberi ini kurang. Jawa, Melayu ya bangsa-bangsa yang lain ini kurang. Asia ini memang kurang untuk memberi. Beda dengan orang Arab atau orang-orang Barat, itu kalau memberi luar biasa infak. Padahal infak itu tidak kalah perintah untuk infak gitu. Dan kita di Indonesia, di Quran itu diajari ada zakat, ada sedekah, ada infak. Itu kita nih jangankan sampai infak, sodak yang zakat saja ini belum mampu. Tapi sementara ini akhir-akhir ini alhamdulillah sudah ada Basnas, sudah ada ini, nah ini ada upaya-upaya untuk meningkatkan infak. Insya Allah pada waktunya kalau itu sudah jalan, ini saja corong Mbah Maimun ya karek saumupan. Kalau sudah umum sedikit saja sudah insya Allah Islam ini tambah luar biasa, menakutkan medeni wong. Islam Indonesia ini hampir tidak ada desa yang tidak ada masjid. Luar biasa Indonesia ini, alhamdulillah. Nah, cuman belum begitu, ini saja sudah enaknya bukan main. Semoga pertemuan ini betul-betul pertemuan yang bermanfaat, sehingga ya, manfaat untuk bangsa, bahkan muslimin semuanya di dunia. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf
tidak bisa menghormati yang apa ini, pokoknya penting seadanya saja ya. Nanti semoga bisa ketemu lagi, makasih kapan-kapan pada waktunya. Jadi saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ghi Allah, Allahumma inna nas'aluka ya Allah as-salama fid din wa dunya al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah as-salam wal barakah, ya Allah al-barakah, ya Allah fil umuri kulliha, ya Allah fil umuri kulliha, ya Allah. Allahumma ghris fi qulubina mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waj'al hubbahu على قلوبنا من المنبر في شدة العطش. اللهم فرحنا في عرفات يوم القيامة. اللهم فرحنا بطلعته البهية النبوية الزاهرة يا رب العالمين. اللهم قعدنا معه في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم اجعله يأخذ بأيدينا إلى الجنة. Ya Allah, peganglah tangan, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad SAW, ya Allah, kami menarik kami ke surga, ya Allah. Waj'alna ma'ahu fi manaziliha, barengkan kami dengan beliau, ya Allah, di surga, Allah. Wahsyurna ma'ahu, wahsyurna tahta liwa'i. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una waftahna bil-arifin. Allahumma barik fi masajidina, ya Allah, fima khususan Masjidil Aulia, ya Allah, fi Belitung wa fi ayyi bilad Indonesia kullihim, ya Allah, fi ayyi nahiya, ya Allah, ya nafi'atan lil bilad wal jibad wal bilad, ya Allah, bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil ilmi wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aghnina bila sabab waj'alna sababal ghina li awliyaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala habibika syafi'ika wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.